Persebaya dan bonek itu satu seperti dua mata pisau. Itu yang jadi viral lah. Kalau Persebaya nggak membanggakan bonek itu, saya bangga bisa bukan berkompetisi, maksudnya ikut dalam skena scene independen Surabaya waktu itu. Walaupun di papan tengah, tapi saya bangga bisa kumpul dengan teman-teman, berinteraksi dengan teman-teman skena yang luar biasa waktu itu. Sampai saya bangga banget, sepak bola dalam musik ini entitas, nggak bisa dipisahkan. Apapun genrenya itu. Siap. Apa? Baik. Ada apa? Parah ya. Sibuk apa sih ya? Iya Pak. Ya, sibuk. Apa yang bisa disibukkan, kita sibukkan diri ya. Terus kita dulu ya. Ini Ya, santai. Siap. Nah, apa lama nggak ngobrol kalau kita, lama nggak ketemu juga. cari tempat juga apa kita berdiri aja? Ya cari tempat dulu lah. Ya. Kami ini pagi. Silakan. Bang, santai nih ya. Santai. Santai ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Siap. Apa ini yang terbaru dilakukan? Yang terbaru ya masih sekarang ke sepak bola. Jadi ke dunia persupporteran, ke sepak bola dan supporternya. Jadi kalau yang puluhan tahun yang lalu itu kan kita pernah sama-sama di skena, dimana musik dan sepak bola itu entitas, jadi satu yang nggak bisa dipisahkan. Nah, ini yang orang banyak nggak tahu. Iya. Ya, banyak nggak tahu. Tony sebelumnya juga main musik. Iya. ya lumayan lah, walaupun waktu itu masih di papan bawah kan. Band kita ini di papan bawah, tapi jadi mereka juga mendukung bahwa bagaimana terus berkarya. Akhirnya saya bikin mini album, terus mini album jalan, mau bikin full album, band keburu. Ini posisi apa sih Bang? Saya vokal gitar, aku vokal gitar. Jadi sudah waktu itu bikin mini albumnya 5 lagu, dapat 5 lagu lagi, mau rencana bikin full album aja deh. Ya keburu bubar. Ditambah waktu itu gigs dan tensi skena kita menurun. Banyak teman-teman yang sudah gantung gitar dan lain-lain. Akhirnya seiring waktu ya ikut teman-teman bubar sendiri-sendiri. Ton, sebenarnya kamu asli mana itu? Asli kalau kelahiran Surabaya. Orang tua Maluku, tapi aku kelahiran sini ya sudah jadi orang Surabaya pasti. Dari itu karena kamu pilih kota Surabaya. Iya, lu lahir besar di sini ya, aku orang sini gitu. Enggak sempat di luar Surabaya. Enggak pernah. Dari Mlodek sampai sekarang di Surabaya. Jadi ya bisa dibilang sebagai orang Surabaya dan bangga dengan Surabaya. Don, ketika perpindahanmu main musik ke yang sekarang apa bisa dibilang apa sih sekarang penulis? Ya, kolumnis lah misalnya. Kolumnis. Ya, kolumnis lebih spesifikasi ya ke sepak bola. Iya. Nah, bisa ceritain Don? Ya, yang pasti awal-awal itu waktu itu ya seiring band juga mulai meredup dan mulai bubar satu demi satu, saya nyoba solo, namanya Tony and the Social Resource, gagal. Terus akhirnya waktu itu Persebaya ini kan masa dualisme ya. Nah itu saya mulai nulis. Ada teman yang melihat tulisan-tulisan saya, wah ini keren ini. Surabaya memang butuh lah sisi-sisi lewat jalur udara untuk akhirnya saya dibikinkan media itu langsung terakreditasi ke PSSI dan saya menjalankan itu sebelum kamu memilih ke
oh aku harus menulis sepak bola ini, ada nggak, atau ke musik dulu? Justru nggak pernah nulis musik, malah nulisnya nulis langsung sepak bola. Tapi naluri bermusik itu nggak bisa dibohongi. Sambil nulis sepak bola, ya kita sumpel-sumpeli musik, bahwa referensi itu harus literasi lah istilahnya ke teman-teman, apa bahwa sepak bola dan musik itu satu entitas, satu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi apa? Saya mau menghilangkan bahwa ketika kita misalnya dulu dikenal sebagai anak band, tahu-tahu jadi supporter, terus ada bahasa, kon supporter sejak kapan? Sejak ngeband itu sudah supporter, cuma kan masalahnya apa yang kita jalankan waktu itu band-bandan. Ketika band sudah tidak ada, total di persupporteran, ya bukan lagi ditanyakan kon jadi supporter sejak kapan. Terus biasanya kan kamu dari anak band. Nah, Kan biasanya anak band jadi apa, penulis lirik lah. Iya, lirik. Iya. Ya. Lebih banyak penulis lirik. Ya. Enggak, pilihannya enggak itu. Ya, apa istilahnya kalau pemilihan kata, gaya bahasa dan lain-lain, tetaplah kita masih pakai gaya-gaya musik juga ada di situ, sedikit berpuisi, sedikit. Pokoknya ya apa caranya, karena kita ini kan ngomongnya sudah, kalau lewat waktu band-bandan ngomongnya lewat musik. Nah, karena lewat kolumnis, lewat tulisan, ya ngomongnya lewat tulisan. Bagaimana kita menarik ulur emosi pembaca, menarik ulur supaya sampai banyak teman-teman yang bilang, aku nek mau terus dari Om Tony ini tambah seneng apa ambek Persebaya, tambah seneng apa ambek Surabaya. Nah, pilihannya di olahraga, enggak kamu apa? Bikin, maksudnya imajinasi seorang seniman, ya kan, nulis lirik lah, ya kan, berkata-kata. Pengennya kayak gitu, cuma apa, keburu waktu itu di masa perjuangan Persebaya itu, meskipun nggak ikut seperti teman-teman dibayangkan, tapi rasa ikut menulis seperti itu tuh ya sebagian dari amunisi perjuangan, ada rasa kebanggaan di sini. Apa yang bikin seorang Tony tertarik dalam nulis, menentukan tulisan ke olahraga ini? Nah, ya satu pertama ya aku orang Surabaya, jadi segala sesuatu yang terkandung di Surabaya itu milikku dan aku bangga dengan itu. Jadi dalam hal ini identitasnya Surabaya ini kan sekarang sudah di sepak bola. Nah, akhirnya bukan aku tiba-tiba aji mumpung sekarang ngetren apa, enggak. Tapi memang passion saya sejak lama. Nah, kan seperti sampean lah. Ya, aku sampai melihat waktu main di mana naik di atas sound system, teriak salam satu nyali atau Green Force kan luar biasa ya. Bahwa apa? Ya sampai saya bangga banget. Sepak bola dan musik ini entitas, tidak bisa dipisahkan. Apapun genrenya itu, orang nggak bisa membohongi apa yang dia punya kecintaan lain. Nah, akhirnya saya tumpahkan di sini. Itu yang bikin ketertarikan tadi untuk membuat sebuah tulisan yang soal Persebaya dan mengajak teman-teman supporter ini untuk lebih meledak-ledak dalam berkreasi. Ada nggak sih tulisanmu yang di luar Persebaya, tapi tetap Surabaya? Ada nggak? Ya ada, banyak. Jadi ada juga. Salah satu contohnya ada. Ya tentang anak-anak Surabaya, kreativitas anak Surabaya. Bahwa anak Surabaya ini kalau mau bicara kreativitas, sama mereka punya daya kreativitas yang tinggi. Cuma mungkin mereka nggak punya ruang dan akses untuk bagaimana menumpahkan kreativitasnya mereka. Jadi akhirnya terkesan bahwa sendiri-sendiri, orang-orang kreatif itu berdiri sendiri-sendiri. Kesannya akhirnya kayak gitu. Mereka nggak bisa terkumpul. Ini loh satu kekuatan Surabaya. Nah, mungkin nanti para TV ini jadi pionirnya. Ya. Para ini yang harus menjadi pionir bahwa itu loh Surabaya. Kreativitas itu ada di segala arah, ada di segala medan. Tinggal ayolah kita majukan sama-sama Surabaya lewat kreativitas masing-masing teman-teman ini untuk supaya Surabaya ini nggak pernah tidur. Ya.
pada waktu klimaks lah. Oh, melihat kamu bangga dengan tulisanmu. Ya di saat para pembaca itu merasa dia mau mencintai Persebaya, terus kemudian setelah membaca kecintaan itu berlebih, itu yang bangga. Artinya berarti berhasil. Memang harus seperti ini, supporter itu harus terus dipompa semangatnya mereka untuk menjaga tim ini, merawat tim ini dengan baik dan benar. Nah, ya lewat tulisan-tulisan tadi. Ada nggak sih kamu memikirkan untuk menuliskan kota lain? Ya, itu Enggak lah, ya Surabaya aja, ngapain? Ngapain kota lain? Berapa tahun sudah kamu lakukan? Ya kalau yang mulai ke supporter itu semenjak Persebaya ke Liga 1 di 2017 itu mulai aktif membuat kolom di beberapa teman-teman media supporter saya titipkan ya gitu. Jadi Itu biasanya dalam bentuk apa Tom? Orang mau tahu, ya kan? Melihat tahu tulisanmu itu biasanya di mana? di semua platform saya taruh, di semua platform saya taruh tulisan itu, Kayak IG, IG, web apa semua. Terus akhirnya di repost sama teman-teman. Ketika di repost itu kan daya siarnya lebih luas berarti. Nah, artinya ya bukan saya cari tahun cari panggung atau apa, enggak, tapi bagaimana caranya. Karena ini tulisan soal Persebaya, ya Persebaya itu dimiliki bersama-sama, dijaga bersama-sama, itu aja. Pengalamanmu dari kamu nulis itu ada part tulisan apa yang kamu nggak bisa lupakan? Bukan Pak, itu bukan kata-kataku sih, itu kata-kata Pak Wali Kota. Baru-baru ini yang suka beliau bilang. Enggak, di tulisanmu. Itu ya tuh Enggak. sampai dijadikan quote sama teman-temannya. Ada yang bilang bahwa aku pernah bilang gini, Persebaya dan bonek itu satu seperti dua mata pisau. Itu yang jadi akhirnya viral lah kata-kata itu. Kalau Persebaya nggak membanggakan, boneknya yang membanggakan. Kalau boneknya yang nggak membanggakan, Persebaya terus membanggakan. Nah itu jadi main kata-kata di situ. Dan itu viral dan dijadikan quote sama beberapa teman-teman seperti itu. Pengalaman yang tidak mengenakan. Yang tidak mengenakan itu ya tudingan-tudingan itu aja. Jadi tudingan, ini cari panggung, ini cari popularitas, Netizen. cari popularitas, cari ini. Enggak. Kalau di supporter tuh nggak ada kita mau cari popularitas apa-apa. Ya kan? Dengan apa kamu menangkal itu semua? Ya Dengan cara apa? dengan terus nulis, terus bikin kegiatan-kegiatan kayak mungkin pernah dengar yang cangkruan malam Selasa kayak gitu. Nah itu bikin kegiatan-kegiatan itu bahwa anak Surabaya, terkhusus supporternya Persebaya itu nggak pernah mati untuk kreativitas seperti itu. Dan aku bangga sekali karena kebanggaan itulah, rasa bangga itu akhirnya meledak-ledak. Bikin cangkruan, isinya tentang kita ngobrolin soal sepak bola, ngundang supporter lain kalau perlu nggak apa-apa, ngundang bintang tamu yang narasumber yang bisa memberi kita edukasi itu. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, acara itu diapresiasi sama federasi dan supporter dari Sabang sampai Merauke. Cangkruan malam Selasa yang dimiliki oleh supporter Persebaya. Dari sebuah kamu banyak yang menulis, masih ingat sudah berapa tulisan no? Nggak inget itu. Banyak ya pasti. Sudah banyak. Cuma ya itu tadi, kebanyakan tentang supporter dan Persebaya. Kalau ke Persebaya, ke timnya sih enggak, tapi lebih ke supporternya. Karena kalau ngomongin Persebaya secara tim, itu sudah urusan media mainstream. Media ngomongin teknis, official dan lain-lain. Tapi kalau supporter ini kan luar biasa ini, khususnya bonek ini. Banyak ruang yang bisa kita gali untuk kita siarkan ke masyarakat luas bahwa bonek ini keren, supporter yang luar biasa, yang tidak ada duanya di tanah air. Kalau yang mati dihidupkan, luar biasa lah. Itu yang akhirnya saya meledak-ledak gitu. Nggak akan habis kok ngomongin soal
supporternya Persebaya. Itu akhirnya saya suka menulis nggak ada intinya. Oh berarti musik dan sepak bola itu memang iya. Jadi jangan kamu musuhi teman-temanmu yang ngeband terus dia tiba-tiba nonton bola, kamu musuhi. Oh kan itu kayak band-band atau apa nonton bola-bola. Nah, jangan. Mereka tuh ya itu tadi sejarahnya memang entitas satu yang tidak bisa terpisahkan. Anak band-bandan juga gitu. Ketika ada supporter datang temannya, hei ini ngomong band-bandan, ya dong. Apa jangan ngomong bola-bolaan misalnya itu. Nggak bisa. Tetap apalagi ini di Surabaya. Di Surabaya itu di ruang mana, di sudut mana yang tidak ada supporter Persebaya? Tidak ada. Dari A sampai Z, semua titik lah supporter Persebaya. Ini Surabaya, kan gitu. Nonton bola atau nonton konser musik? Kalau sekarang masih nonton bola. Kemarin terakhir nonton Dewa itu sudah dada ini kena dentuman bass itu sudah getar. Oh, Nah, jadi, padahal nonton bola juga sama tegangnya padahal. Tapi ya itu lagi apa? That's why I love football gitu. Yang orang Inggris suka bilang when the weekends comes. Lebih rasanya gimana ya? tinggal Surabaya atau pulang kampung? Surabaya. Terima kasih banyak. Ya, sip, sukses. Ya, parah. Aduh, parah ini. Ini parah, benar-benar parah. Satu tempat di mana kamu kalau kreatif, tempatnya di sini. Ini tempatnya anak-anak Surabaya yang kreatif memang harus kumpul di sini. Parah banget. Keren.